Halo sahabat-sahabat, jumpa lagi bersama saya, salah satu saudaramu yang ada di muka bumi ini. Di video yang lain saya sudah sampaikan bahwa saya benar-benar saudaramu, Mas Bro, Mbak Sis, dimanapun berada. Oke sahabat-sahabat, pada video kali ini kabar gembira atau kabar baik apa yang akan saya wartakan? Sahabat-sahabatku, warta baik ini atau kabar gembira ini adalah perintah langsung. Perintah atau warta langsung dari yang punya jagat raya. Yang harus melalui saya sampaikan kepada semua sahabat-sahabat dan saudara-saudaraku yang ada di dunia ini. Khususnya yang ada di Indonesia dan pada umumnya kepada seluruh dunia. Kabar baik yang harus diketahui seluruh dunia adalah kita tidak memiliki apa-apa. Nah, ya. Jadi kabar baiknya itu. Maka kita beri judul video ini kesadaran spiritual. Tidak memiliki apa-apa. Sahabat-sahabatku, kesadaran spiritual jika dialami oleh manusia dirasakan betul-betul bahwa dirinya tidak memiliki apa-apa. Ini akan sangat mengubah kehidupan sehari-harinya. Perubahannya cukup drastis dan efeknya dalam kehidupan sehari-harinya akan sangat luar biasa. Ya, tanpa maksud menyinggung atau harus saya katakan dengan segala hormat, ya, apa warta baik, kabar baik yang saya beritakan ini memang berbeda dengan mungkin yang diajarkan oleh sebagian dari ulama atau ustadz ataupun pendeta-pendeta atau guru-guru agama yang ada di dunia ini, yang biasanya mereka mengajarkan bahwa untuk kita harus beragama atau ikut Tuhan supaya bisa punya ini, bisa punya itu, bisa memiliki ini, memiliki itu, mempunyai harta materi yang berlimpah, ya. Sekali lagi dengan segala hormat mungkin saya beri contoh, ya, misalkan Mas atau Yusuf Mansur, ya, salah satunya yang sering gencar dengan wejangan-wejangannya mengajak atau memotivasi orang untuk bersedekah supaya bisa mendapat 10 kali lipat, ya, supaya bisa memiliki, mempunyai. Ngasih 1 supaya bisa dapat 10. Ngasih 10 supaya bisa dapat 100. Ngasih 100 supaya bisa dapat 1000 dan seterusnya. Nah, di kalangan orang-orang yang disebut sebagai guru atau pendeta pun kadang juga ada yang mengajarkan begitu, ya. Kita harus melakukan sesuatu untuk mendapat sesuatu, memiliki, mempunyai. Nah, sedangkan berita baik atau kabar baik, warta gembira yang harus saya sampaikan kepada sahabat-sahabatku, sekali lagi, ya, teman-temanku, dengan harus saya sampaikan juga bahwa hal ini bukan atas kehendak saya, ya. Saya hanya sebagai juru bicara, saya hanya sebagai penyampai. Saya mendapat perintah langsung dari yang punya jagat raya, dari yang memiliki alam semesta, dari yang memiliki segala sesuatu yang pating kumelip di jagat raya ini, untuk menyampaikan berita baik, berita gembira ini kepada sahabat-sahabatku semua. Yaitu, sesungguhnya kita tidak pernah benar-benar memiliki apa-apa. Sebagai manusia, kita ngomong ini sebagai manusia. Manungso. Manusia ini artinya dengan raga fisik, raga mental, juga ada spiritual, intelektualnya ada mentalnya, juga ada spiritualnya. Oke, sebelum melanjutkan perbincangan yang sangat penting ini, ya, sahabat-sahabatku, saya mendapat inspirasi beberapa waktu yang lalu untuk membuat lagu. Ini pun lagu sebenarnya saya hanya sarana untuk menyampaikan, karena ide gagasannya semua bukan berasal dari saya, tapi dari yang punya saya, dari pemilik saya, ya. Lagu ini judulnya Semua Bukan Milik Kita. Syairnya saya sampaikan sebagian syairnya, ya.
Raga ini bukanlah milikku. Nah, jadi raga ini artinya yang tersusun bangun dari tulang, 7 unsur ya, ingat-ingat sahabat gue, tulang, otot, sumsum, darah, daging, kulit, dan rambut. Raga ini bukan milikku. Nyawa ini bukan pula milikku. Ya, jadi raga ini bukan milikku, nyawanya juga bukan pula milikku. Sukma ini bukanlah milikku, jiwa ini semua miliknya. Ya, jadi raga bukan milik kita, nyawa bukan milik kita, sukmanya yang ada di dalam ini juga bukan milik kita, jiwa ini semua milik dia. Dia itu maksudnya kalau dalam bahasa Arab disebut Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam istilah Hindu disebut Sang Yang Widiwasa atau Brahman, dalam Kristen disebut sebagai Allah Bapa atau Yehova, Yahweh, Sang Maha Ada. Dalam kepercayaan lain disebut sebagai Tian, God, dan sebagainya ya. Awalnya dulu aku ingin memilikimu selamanya. Ya, jadi awalnya dulu ketika ego saya masih banyak ketempelan dogma-dogma dunia ya, diajari dari kecil melalui keluarga, melalui sekolah, melalui lingkungan-lingkungan terdekat, bahwa nanti kalau mau bahagia sudah besar dalam hidup ini harus punya banyak hal. Punya nama baik, memiliki harga diri, memiliki popularitas, memiliki harta, materi, memiliki apalagi suami, istri, keluarga, dan sebagainya. Memiliki, intinya memiliki. Itu yang tertanam secara bisa juga dikatakan sebagai terhipnotis ketika sejak saya kecil, anak-anak, remaja, masuk dalam pikiran sehingga mengendap dalam pikiran bawah sadar. Sehingga itu menjadi dogma bahwa kunci rahasia atau syarat-syarat untuk bahagia itu harus memiliki banyak, memiliki ini. Jadi fokusnya ke ego. Ya. Rasa memiliki itu kan membesarkan ego. Bagian tubuh manusia yang bisa merasa atau berpikir bahwa dirinya memiliki sesuatu itu hanya ego. Nah, jadi ajaran dogma-dogma itu mengajarkan ego kita untuk semakin tebal, memiliki, mempunyai. Begitu. Sampai satu ketika, satu saat saya sadar. Sadarnya dari mana? Ya karena diberitahu juga oleh Sang Maha Pemilik. Ya. Bahwa ternyata jangankan aku bisa memiliki seseorang, memiliki anak, memiliki istri, memiliki pacar, atau memiliki sesuatu di luar diri saya. Sedangkan sesuatu itu sendiri bukan miliknya dia. Jadi misalkan saya ingin memiliki kekasih, seorang perempuan cantik. Itu nggak bisa. Karena perempuan cantik itu sendiri bukan miliknya dia. Tetapi milik Sang Pencipta. Ya. Hingga satu waktu aku tahu kau bukanlah milikmu. Ya, jadi hingga suatu waktu aku tahu kau bukanlah milikmu. Nah, kau ini bisa apa aja? Bisa pacar kita, bisa istri, bisa suami, bisa anak, bisa orang tua, bisa sahabat, bisa juga benda-benda, uang, atau jabatan, popularitas, nama baik ya. Itu aja bukan miliknya dia, apa bukan miliknya sesuatu itu, tetapi milik Sang Maha Pemilik. Tak mungkin ku milikimu
apapun juga, karena semua miliknya. Oke ya, saya ulangi dari awal ya, dengan suara yang ya bukan, suara ini juga bukan milik saya ya. Jadi kalau suaranya mungkin di telinga Anda terdengar agak false ya, harap dimaklumi lah. Semua ini raga, jiwa, pikiran, intelektualitas, spiritual saya, nyawa, sukma ini sebenarnya bukan milik saya ya. Raga ini bukanlah milikku, nyawa ini bukan pula milikku, sukma ini bukanlah milikku, jiwa ini semua miliknya. Awalnya dulu aku ingin memilikimu selamanya, hingga satu waktu aku tahu kau bukanlah milikku. Tak mungkin ku milikimu apapun juga, karena semua miliknya. Awalnya dulu aku ingin memilikimu selamanya, hingga satu waktu aku tahu kau bukanlah milikku. Tak mungkin ku milikimu apapun juga, karena semua miliknya. Ya, jadi sahabat-sahabatku, kesadaran tidak memiliki apa-apa ini adalah sebuah kesadaran spiritual ya, yang sama sekali tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran inti dari agama-agama. Dan kalau mungkin belakangan, mungkin beberapa tahun terakhir, sahabat-sahabat sering mendengar juga kata stoikisme ya. Stoikisme itu sebuah pengetahuan filosofi juga ya. Nah, prinsip daripada kesadaran yang saya sampaikan ini, yaitu kesadaran tidak memiliki, itu juga tidak bertentangan juga sebenarnya dengan stoikisme. Buat sahabat-sahabat yang belum memahami tentang stoikisme, silakan bisa browsing ya di YouTube, banyak sekali video membahas tentang stoikisme. Di sini saya tidak akan mengulang ya. Oke sahabat-sahabatku, jadi yang saya beritakan sekali lagi adalah kesadaran tidak memiliki apa-apa. Nah, apa efeknya yang luar biasa dalam kehidupan Anda? Nanti saya mungkin video ini akan berlanjut di video-video berikutnya ya. Karena ini kesadaran tidak memiliki apa-apa ini sahabat-sahabatku. Ini efeknya banyak. Kita bisa membahas banyak hal dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh ya, sahabat-sahabatku, gini, singkatnya begini kata-katanya, redaksionalnya atau narasinya ya. You can't lose anything if you have nothing. Bisa dipahami ya. Kamu tidak akan pernah kehilangan apa-apa jika kamu tidak memiliki apa-apa. Atau dengan kata lain, orang yang bisa kehilangan HP misalnya, handphone, adalah orang yang punya atau memiliki handphone. Orang yang bisa kehilangan nama baik adalah orang yang merasa memiliki nama baik. Orang yang bisa kehilangan sesuatu adalah orang yang yakin dan percaya bahwa dirinya memiliki sesuatu itu. Sedangkan kalau Anda dan saya atau kita memiliki kesadaran bahwa the facts, the reality is we have nothing. Ya, faktanya, realitanya adalah
sesungguhnya kita tidak pernah benar-benar memiliki apa-apa. Nah, maka kita tidak akan ketimpa rasa sungguhan atau betul-betul kehilangan sesuatu. Ini sangat very clear ya sahabat-sahabatku. You can't lose anything. Ya, kamu tidak akan kehilangan apa-apa. Atau kamu tidak akan kehilangan sesuatu. If you have nothing. Jika kamu tidak memiliki sesuatu. Tidak memiliki apa-apa. Lalu nggak punya apa-apa. Ya, jadi nggak bisa kehilangan apa-apa. Narasinya atau redaksionalnya begitu kira-kira. Sebagai contoh ya sahabat-sahabatku. Ini contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari ya. Seringkali mungkin beberapa tahun belakangan ini ada teman, sahabat atau saudara kita yang meninggalkan kita. Banyak karena kasus virus COVID-19 ya. COVID-19 atau penyakit lainnya atau mungkin juga karena kejadian kecelakaan dan sebagainya meninggalkan kita. Di video yang lain saya sudah ungkapkan bahwa sebenarnya ketika anak atau orang tua atau istri atau suami atau sahabat atau bahkan diri kita meninggalkan dunia ini, sebenarnya yang terjadi adalah tidak ada yang hilang ya, karena semuanya adalah energi. Energi itu kekal, bisanya berubah wujud ya, dari sayur mayur, dari buah-buahan, dari gandum, dari padi-padian, dari daging ayam, daging sapi, berubah wujud menjadi tulang kita, menjadi otot kita, daging kita, sumsum kita, jadi mata, jadi rambut, jadi kulit, jadi mulut, jadi jeroan dan sebagainya ini ya. Nah, nanti setelah kita meninggal atau disebut mati ya, itu kita kembali ke alam. Unsur tanah kembali ke tanah, unsur udaranya kembali ke udara, unsur api atau hawa atau mataharinya kembali ke matahari, unsur airnya kembali ke air. Berubah wujud, nggak hilang, cuman terjadi perubahan energi, perubahan wujud. Semuanya ini energi, kita ini semua energi. Energi itu kekal, energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Jadi sebenarnya nggak ada yang hilang. Ya, itu saya sudah sempat singgung beberapa kali di video-video terdahulu. Oke, kita lanjut tentang kesadaran tidak memiliki apa-apa ini. Nah, jika kesadaran kita ditambah dengan kesadaran ini ya, jadi selain kita sadar bahwa sebenarnya kita nggak bisa hilang, anak kita tidak bisa hilang, suami kita tidak bisa hilang, hanya bisa berpindah tempat atau berubah wujud ya, berubah energi, tetapi tidak hilang ya. Nah, kemudian ketika ditambah dengan kesadaran bahwa sebenarnya kita tidak memiliki apa-apa. Jadi kita ini maksudnya ego ya. Ego yang merasa memiliki itu kan si aku, si ego. Ketika si ego ini atau kita ini sadar bahwa sebenarnya tidak memiliki apa-apa. Wah, itu akan lebih jos lagi sahabat-sahabat. Ini benar-benar warta gembira, kabar baik. Jika sahabat-sahabatku bisa merasakan kesadaran ini. Wih, indah sekali. Ya. Anda dan saya tidak akan pernah kehilangan harga diri atau nama baik. Jika Anda dan saya sadar bahwa saya tidak pernah memiliki harga diri atau betul-betul mempunyai, betul-betul memiliki harga diri, nama baik, popularitas, jabatan, bibit, bebet, bobot. Semua itu hanya disematkan oleh dunia, oleh konsep-konsep bikinan manusia, mempunyai nama baik, harga diri, popularitas. Itu hanya ilusi ego sebenarnya. Nah, kalau Anda dan saya sadar tentang hal ini, maka hidupnya akan asik sahabat-sahabatku. Indah, tidak gampang tersinggung, tidak gampang sakit hati, tidak gampang sakit pikiran. Sama orang diejek misalnya, ada orang mungkin hei, hidungmu jelek. Mana hidung ini? Loh, ini bukan hidung, bukan punya aku kok. Ayo ya, kamu mau mengejek hidungku atau kamu mau mengejek kepalaku, mau mengejek badanku yang kecil, mau mengajak apalagi, mau mengejek, bukan mengajak, mau mengejek anggota tubuhku yang lain. Nggak bisa kena, nggak terpengaruh. Bagi orang-orang yang sadar bahwa semuanya ini, raga ini bukanlah milikku. Nah, jadi kalau ada orang ngejek bagian dari raga ini, ya saya tidak tersinggung. Kenapa? Karena yang punya raga ini bukan saya.
Jadi kalau ada pihak yang mau tersinggung gara-gara raga ini diejek oleh orang misalnya, yang berhak tersinggung adalah pemiliknya. Ya. Ini luar biasa sahabat-sahabatku. Efek dari kesadaran tidak memiliki apa-apa ini. Anda tidak akan sedih berkepanjangan, misalkan anak atau suami atau istri atau pacar atau kekasih atau orang tua atau sahabat orang terdekat kita meninggal dunia. Mungkin akan sedih beberapa hari ya, tapi tidak akan berkepanjangan. Karena sadar bahwa semuanya adalah pinjaman dan titipan dan sama sekali bukan milik kita. Kemudian contoh yang lain ya. Mbak-mbak atau tante-tante atau mbak sis yang memiliki kulit cantik misalkan ya, kulit cantik kemudian semakin tua mulai keriput, sudah mulai keriput ya, biasanya orang kalau nggak sadar siapa dan apa dirinya mulai bingung, wah kulitku mulai keriput bagaimana. Bahkan ada orang-orang yang ekstrim melakukan operasi plastik, memperbaiki bentuk hidung, membentuk dagu dan sebagainya, karena tidak sadar bahwa semua itu bukan milik dia, bukan milik dirinya, tapi milik Sang Pencipta. Nah, hal-hal seperti itu, seperti operasi plastik yang artinya yang mengubah bentuk, itu tidak akan pernah dilakukan. Hal-hal itu kan sebenarnya menyusahkan. Rasanya kan nggak enak, baik di batin, di pikiran kan. Orang-orang yang baru lihat wajahnya mulai keriput sudah stres loh, kan nggak enak. Rambutnya mulai putih, wah sudah stres. Nah, stres-stres yang keterlaluan itu tidak akan terjadi bagi jiwa-jiwa yang betul-betul sadar bahwa sebenarnya kita tidak memiliki apa-apa. Begitupun contoh lain apalagi banyak perusahaan bangkrut gara-gara COVID misalkan ya. Kehilangan pekerjaan, di PHK. Nah, sahabat-sahabatku, mungkin seketika akan beberapa hari akan sempat bingung, stres ya. Tapi bagi jiwa-jiwa yang sudah sadar bahwa jangankan kehilangan pekerjaan, bahkan kehilangan dirinya, kehilangan raganya sendiri pun. Nanti kan kalau kita sudah mati atau meninggal, bukan hanya pekerjaan yang meninggalkan kita, bukan barang-barang materi yang berpisah dari kita, bukan hanya sahabat-sahabat atau keluarga kerabat kita yang berpisah dari kita. Bahkan kita, raga, jiwa raga ini sendiri yang akan meninggalkan dunia ini. Dan itu tidak apa-apa, akan terasa tidak apa-apa, tidak menjadi beban. Kalau sadar bahwa semuanya ini, tadi apa? Raga ini bukanlah milikku, nyawa ini bukan pula milikku, sukma ini bukanlah milikku, jiwa ini semua miliknya. Ya, jadi semua-muanya ini miliknya, itu maksudnya Tuhan ya. Bayangkan efeknya dalam kehidupan. Nanti Anda coba sahabat-sahabatku. Ketika setiap hari Anda bermeditasi atau berdoa atau berpasrah diri dengan kesadaran bahwa seluruh diri ini bukan milik kita. Semuanya sahabat, beneran. Jadi nyawanya bahkan bukan milik kita. Jiwa raganya bukan milik kita. Dipasrahkan. Nah itu sebenarnya kalau inti dari ajaran pasrah diri, bahasa Arabnya adalah Islam, itu mencapai titik itu. Maka hukum tertingginya adalah la ilaha illallah. Tidak ada ilah lagi, tidak ada sembahan, tidak ada sang pemilik selain Allah. Jadi semuanya milik dia. Pasrah. Indah sekali sahabat-sahabatku. Tidak akan terjadi misalkan orang ini contoh ekstrim ya, istrinya diselingkuhin atau direbut, istrinya direbut orang, dibawa lari laki-laki lain. Wah mungkin seketika marah jengkel ya, tapi tidak akan sampai berkepanjangan dan kemudian mata gelap.
sampai mencari selingkuhannya, pacarnya, istrinya, kemudian dibunuh. Wah, enggak akan sampai seperti itu. Bagi jiwa-jiwa yang sadar bahwa oke, aku pernah punya istri, perempuan ini titipan Tuhan. Tapi tiba-tiba setelah nikah 7 tahun, 10 tahun dia direbut orang. Sadar bahwa oh ini titipan. Jangankan perempuan yang pernah jadi istri saya itu. Lawung diri saya aja ini bukan milik saya. Nah, kalau orang sadar sepertinya akhirnya oke, cemburu, sakit hati, tapi nggak akan lama, akan mengikhlaskan. Oh ya udah, hak pinjamannya, hak titipannya sudah selesai. Itu contoh ekstrim ya, sahabat-sahabat. Jadi tidak akan terjadi orang cemburu sampai membabi buta, sampai membunuh, itu tidak akan terjadi. Kalau orang sadar bahwa jangankan istri atau suaminya, dirinya sendiri ini bukan miliknya. Nah, ya, jadi akan banyak efeknya ya dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi dalam hal uang. Uang setiap hari kan memang mengalir ya, berpindah tangan, pindah sana, pindah sini. Kadang ada, kadang nggak ada. Kadang di dompet saya, kadang di dompetnya tetangga, kadang di dompetnya orang lain, kadang di dompet sana. Muter-muter. Itu menjadi hal yang rasanya biasa. Tidak ada rasa cinta uang, melekat kepada uang, nggak ada. Jika kita sadar bahwa semuanya bukan milik kita. Jangankan uang. Lawang diri kita aja, rambut yang nempel di atas kepala ini bukan milik kita kok. Bagaimana kemudian uang yang dari kertas yang disepakati diberi nilai bersama, yang berasal dari kulit pohon, diolah jadi kertas dijadiin uang, ya. Itu kita anggap, ini punya saya. Nggak bakalan. Asik kan ya sahabat-sahabatku. Apalagi pacar, mas bro, mbak sis yang punya pacar. Sadar bahwa pacar ini ya sifatnya titipan, pinjaman. Ketika bisa saling menyayangi, ya saling menyayangi. Tapi jika suatu waktu terpisahkan oleh sebab apapun juga, ya wis, cepat ikhlasnya. Nah, ini kabar baik sahabat-sahabatku. Jika banyak jiwa-jiwa yang memiliki kesadaran ini sejak kecil, ya, jadi sejak kecil ditanamkan kesadaran ini. Jadi anak-anak, sahabat-sahabatku, yang masih punya anak-anak kecil ya, dari kecil diberitahu, nak, hidungmu bagus, kamu cakep, kamu cantik, kamu ganteng, tanyain. Nak, kamu yang ganteng, yang cantik, yang bagus, hidungmu yang bagus, tanganmu yang bagus ini, yang kecil, yang imut-imut, ini punya siapa? Tanamkan setiap hari, sahabat-sahabat. Beritahu dia, nak, rambut di atas kepalamu bukan milikmu loh. Hidungmu bukan milikmu. Tanganmu yang setiap hari kamu pakai main, kakimu yang kamu pakai jalan-jalan, lari-lari, bukan milikmu ya. Coba sahabat-sahabatku, tanamkan. Maka anak-anak itu ketika nanti menjadi remaja, dia tidak akan menjadi remaja yang egois. Dan ketika sudah besar, tidak akan menjadi pejabat-pejabat atau orang-orang yang hidup di masyarakat yang suka sikut sana, sikut sini. Tapi orang-orang yang sadar bahwa dirinya bukan miliknya dan segala sesuatu adalah milik Tuhan, niscaya akan lebih mudah berbagi. Jadi setelah besar menjadi orang-orang yang suka berbagi, karena semua ini milik Tuhan. Energi. Saya ini, jiwa raga saya adalah energi. Tubuh yang lain adalah energi juga. Adalah saudara saya. Adalah diri saya yang lain. Diri saya yang berada di tubuh yang lain. Nah, orang-orang yang memiliki kesadaran ini akan gampang berbagi. Jadi menolong orang, berbagi itu menjadi semudah membalikkan telapak tangan. Bayangkan sahabat-sahabat, efeknya akan luar biasa. Jika semakin banyak orang yang memiliki kesadaran ini bahwa kita tidak memiliki apa-apa, tetapi semuanya adalah milik Sang Pencipta, Sang Maha Pemilik. Kita tidak akan kehilangan apa-apa. Kita tidak akan susah secara berlebihan. Kita tidak bisa, apalagi, sadar kita tidak bisa hilang. Kalau sadar tidak bisa hilang, sadar tidak ada yang perlu terlalu ditakutkan. Takut kehilangan loh. Nggak perlu takut kehilangan, wong nggak punya apa-apa. Ya. Sadar semuanya adalah titipan dan pinjaman. Oke sahabat-sahabat, ini perbincangan ini saya akan lanjutkan di video yang akan datang mungkin ya. Ini perbincangan yang sangat penting, ini kabar baik yang sangat penting.
Tapi sekali lagi, terima kasih banyak buat sahabat-sahabat yang sudah menyimak video ini. Mohon izin saya nyanyikan lagi lagunya tadi ya, dengan suara yang bukan milik saya loh. Suaranya kalau nggak enak, ini suara juga bukan milik saya. Saya hanya mewartakan ya, sahabat-sahabatku. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Raga ini bukanlah milikku, nyawa ini bukan pula milikku, sukma ini bukanlah milikku, jiwa ini semua miliknya. Awalnya dulu aku ingin memilikimu selamanya, hingga satu waktu aku tahu kau bukanlah milikku. Tak mungkin ku milikimu apapun juga, karena semua miliknya. Sampai jumpa di video yang lain. Semangat!